Tesetudur. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir di hadirat Tuhan untuk kembali datang menghadap Tuhan, membawa hati kita, membawa pujian dan penyembahan kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan biarlah kita menyerahkan hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan dengan cara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi dan surga pagi hari ini menaikkan pujian bagi nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Puji di Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama angkat tangan kita, katakan Hosana. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan alam semesta melukiskan apa yang terbesar Tuhan. Bumi dan surga pagi hari ini bersorak. Kemuliaan nama, katakan Hosana. Hosana.
pagi hari ini Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi pagi hari ini. Angkat tangan kami pagi hari ini Tuhan. Katakan Hosana. Saja katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Sing
namamu pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai, memimpin, memelihara kehidupan kami dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Kami bersyukur buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami, baik jasmani, jiwani, dan berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Kami sungguh berterima kasih kepadamu atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya maka pagi ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau bersukacita di hadapan Tuhan, sebab sukacita yang kami miliki itu datangnya dari Tuhan, bukan dari keadaan dunia ini Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, baik itu WL, singer, haleluya, pemain musik, para penari, penyambut jemaat, dan juga multimedia. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semua, sehingga setiap kami boleh melayani bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami melayani dengan kuasa dan urapan dari Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa buat sedang jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, pimpin tuntun kehidupan mereka, boleh tiba di tengah-tengah kami, bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami ingat dan berdoa buat Pak Joni dan juga Ibu Erin yang sakit. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, kuasa-Mu itu tidak dibatasi oleh tempat. Karena di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami. Haleluya, baik Pak Joni maupun Ibu Erlin, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sehingga nanti sore anak Tuhan ini boleh bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan pagari, haleluya, tempat ibadah ini dengan malaikat-malaikat-Mu yang gagah dan perkasa itu. Tidak ada satu kuasa pun dari iblis yang ikut campur ambil alih di dalam pelayanan ini. Karena di tempat ini hanya nama Yesus Kristus saja ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan. Amin. 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 Sebelum kita bersorak, saya tanya kabar Bapak Ibu Saudara dulu. Apa kabar saudara? Sama Yesus kita pasti bisa. Haleluya. Segala perkara dapat kita bersama dengan Tuhan. Baik, kita mau bersorak pagi hari ini. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu boleh katakan kepada sebelah-sebelah, kita mau bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bersiap-siap muji Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala kehormatan hanya bagi Tuhan pagi hari ini.
Yesus kau kekuatan di hidupku. Akan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Sumberku lembah yang gelap, lembah yang gelap lewati. Nah, kalau percaya Tuhan, kau sertakan dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sama-sama angkat tangan kita, katakan angkat tanganku, ada suaranya yang bagi Tuhan. Amin. Surga bumi nyatakan, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, angkat tanganku. Mari jemaat saja angkat katakan. Amin. Angkat tangan kami Tuhan. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau serta kami Tuhan. Dengan iman kami percaya, dengan iman diselamatkan oleh kuasa Yesus. Kamu berkuasa surga bumi. Tuhan, yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, sekali lagi katakan. Ku sorakan haleluya. Amin. Kamu berkuasa. Surga bumi nyatakan pagi hari ini. Bumi nyatakan. Amin. Nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi dinyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa nama. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam setiap pujian kita dan penyembahan kita Tuhan bertahta pagi hari ini. Amin. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan setiap kami Bapa. Jadi kebun yang anggur yang subur untuk kebenaran benih firman.
Penuhi aku dengan roh. Tanmu. Sekali lagi katakan, Tuhan kami rindu. Aku siap apa? Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari nyatakan kerinduanmu akan kebenaran firman pagi ini. Amin Tuhan, lawan kami Tuhan. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Karena kami rindu Tuhan. Ku rindukan Kau hadir. Mari lawat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau menegur kami, menasihati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Mari yang siap dilawat Tuhan, katakan kami rindu Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini saat ini, Yesus. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau ada bersama dengan kami. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kehadiran-Mu itulah yang membuat kami kuat. Kehadiran-Mu itulah yang memberikan kepada kami ketenangan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami mohon Tuhan, terimalah setiap puji-pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk bertata di atas puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Sekarang tiba saatnya kami menantikan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk mendengar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Berilah kepada kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur, tempat benih firman-Mu ditaburkan, sehingga firman-Mu itu akan mengubahkan hidup kami, menjadikan kami semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Tuhan, bentuk kami pribadi lepas pribadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah rohani kami makin hari makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu sekarang Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Baik, shalom saudara. Satu anugerah Tuhan bagi kita kalau pagi ini kita kembali ada ya dalam kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita boleh bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul sikap orang Kristen. Ya, sikap orang Kristen. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayaninya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berasal ya dari bahasa Yunani, yaitu panton deto telos heiken. Ya, artinya bahwa berakhirnya segala sesuatu semakin mendekat. Ya, jadi dengan demikian saudara, bahwa kita sekarang sedang berada dalam proses, di mana proses untuk berakhirnya segala sesuatu. Kita ada di situ, bahwa semakin hari, bahwa kesudahan segala sesuatu itu semakin mendekat. Ya, bukan makin menjauh, tapi kesudahan segala sesuatu. Ya, kalau kita berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, itu berarti orang berbicara tentang kiamat sudah dekat, ya kan? Jadi bukan hanya sumber air sudah dekat, tapi kiamat sudah dekat. Nah, saudara-saudara Tuhan, seiring dengan berputarnya waktu, maka kesudahan segala sesuatu itu, sekali lagi saya katakan, bukan semakin hari semakin menjauh, tetapi proses itu semakin hari semakin mendekat. Ya, dengan demikian maka tiap detik berlalu semakin mendekatkan kita kepada apa yang disebut dengan akhir zaman. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan menjelang kesudahan segala sesuatu ini? Atau dengan kata lain, seperti apa yang dinyatakan di sini, saudara, ya, kita lihat sikap orang Kristen dalam menunggu berakhirnya segala sesuatu itu seperti apa? Apa yang harus kita miliki, dan bagaimana sikap kita ketika kita menantikan segala sesuatu ini yang akan berakhir. Saudara, segala sesuatu yang dimaksudkan adalah apa yang nampak, apa yang kelihatan.
Langit dan bumi ini kita berbicara tentang segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini adalah apa yang nampak, apa yang kelihatan. Maka dikatakan bahwa segala sesuatu itu semakin hari semakin mendekat untuk berakhirnya. Nah, karena itu saudara, dalam rangka menantikan segala sesuatu yang akan berakhir ini, maka sikap apa yang harus kita miliki? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita yang pertama itu, kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penguasaan diri ini adalah merupakan karakter yang sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan. Tanpa penguasaan diri, banyak sikap dan tindakan menjadi tak terkontrol, sehingga mengakibatkan kerugian dan kegagalan. Sebaliknya, saudara, penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih matang, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Penguasaan diri ialah fondasi bagi pengembangan karakter yang lainnya. Itu sebabnya saudara, saya tahu bahwa penguasaan diri ini adalah merupakan sesuatu yang paling susah untuk kita miliki. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dari 9 buah roh, maka penguasaan diri ini ditaruh paling belakang. Kenapa saudara? Karena penguasaan diri ini adalah sesuatu yang seringkali sangat susah dimiliki oleh setiap orang. Apalagi ketika seseorang itu berada dalam satu situasi yang terjepit. Apalagi seseorang itu ketika berada dalam satu situasi di mana dia mengalami stressing yang begitu kuat, maka seringkali kita tidak mampu menguasai diri. Nah, kalau itu saudara, penting bagi kita dalam menanti kedatangan segala sesuatu, dalam menanti berakhirnya zaman ini, maka firman Tuhan menyatakan bahwa karakter yang harus ada di dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar untuk mampu menguasai diri. Salomo dalam hikmatnya berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut apa? Kota. Saudara, seseorang yang mampu merebut kota bukan hanya disebut sebagai pahlawan, tetapi ia adalah seorang pejuang yang tangguh dan gagah berani. Nah, untuk kita mampu menguasai diri kita, maka dibutuhkan perjuangan ekstra. Itulah sebabnya banyak orang berkata bahwa musuh utama dalam diri manusia bukanlah orang lain. Musuh utama di dalam diri seseorang itu adalah diri manusia itu sendiri. Ya, ketika kita mampu menaklukkan kekuatan kita, keakuan kita, maksud saya, ketika kita mampu menaklukkan keakuan kita, maka firman Tuhan menyatakan kita lebih dari seorang pejuang yang merebut kota. Karena apa? Menguasai diri bukanlah perkara yang mudah. Ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara yang dalam Tuhan, seringkali keributan terjadi, masalah muncul, itu bukan karena apa? Bukan karena orang lain, tetapi kenapa seringkali kita sendiri yang tidak mampu menguasai diri kita. Saudara, apakah kita mampu menguasai diri kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah kita mampu menguasai diri kita untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, caci maki dengan caci maki? Apakah kita mampu menguasai diri kita untuk tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan cara berbuat baik kepadanya? Ya, artinya ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka yang kita lakukan berbuat baik. Sebab apa? Sebab Petrus mengatakan seperti ini, ya. Dan janganlah membalas apa? Kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu apa dipanggil, yaitu untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Nah, kapan berkat ini kita peroleh, saudara? Kapan? Berdasarkan firman Tuhan ini, kapan berkat ini kita peroleh? Ya, perhatikan baik-baik. Saudara coba camkan firman Tuhan ini. Coba saudara perhatikan dengan baik, ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya apa? Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, ya untuk apa? Kapan kita menerima berkat?
Kapan kita menerima berkat? Pada saat kita belajar memberkati. Ya. Karena itulah maka firman Tuhan mengatakan apa yang orang lain ingin perbuat, bagimu perbuatlah untuk orang lain. Jadi apa yang kita ingin peroleh, maka kita mesti melakukan itu. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kamu dipanggil adalah untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Tapi kapan berkat ini kita peroleh? Pada saat kita belajar memberkati. Tetapi sebaliknya kalau kita menerima caci maki, maka itu berarti kita telah menabur apa yang disebut dengan caci maki. Nah, bukankah kecenderungan kita adalah membalas apa yang orang lain perbuat atas diri kita? Kita cenderung berkata seperti orang dunia berkata, lu baik, gua baik. Lu jahat, gua lebih jahat dari lu. Ya kan? Nah, itulah yang seringkali kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena itulah maka Yesus menasihatkan kita di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-32 berkata begini, dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Selanjutnya dikatakan, ya, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, ini dikatakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Itu Tuhan kita. Jadi artinya saudara, kita melihat di sini bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kepada kita, maka firman Tuhan mengatakan, apa jasamu? Artinya nilai lebih apa yang engkau miliki kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Sebab orang lain pun, orang di luar Tuhan pun mampu melakukan hal yang sama. Ya, karena itu maka saudara-saudara Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan menasihatkan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjelang akhir zaman ini, maka kita mesti punya nilai lebih dari orang-orang dunia. Tuhan Yesus pernah mengecam, berkata begini, jikalau keagamaanmu itu tidak lebih baik, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Farisi, ya, maka kamu tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena tidak ada nilai lebih yang ditampilkan oleh murid-murid. Nah, kalau itu saudara, Tuhan menuntut kita menjelang akhir zaman ini, di mana di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan manusia semakin hari semakin jahat. Manusia semakin hari semakin cinta akan uang. Manusia semakin hari semakin tidak tahu berterima kasih. Manusia semakin hari semakin membenci satu dengan yang lain. Maka Tuhan menasihatkan kita supaya kita memiliki nilai lebih, yaitu apa? Belajar dan mampu menguasai diri. Penguasaan diri itu sangat penting untuk kita miliki, saudara. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Keadaan ekonomi belum pulih. Ya, di mana-mana orang mengeluh karena situasi dan kondisi seperti ini. Nah, kalau kita berlaku yang sama, melakukan hal-hal yang sama, orang lain mengeluh, aku juga mengeluh, orang lain melakukan segala macam perkara untuk mendapatkan keuntungan, aku juga melakukannya, maka pertanyaannya adalah apakah jasamu, kata firman Tuhan, apakah nilai lebih yang ada di dalam dirimu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan luar biasa, mengalami perkembangan pesat sekali. Petrus sekali berkhotbah dikatakan 3.000 orang bertobat.
Dan sesudah itu saudara, orang menjadi tercengang, orang menjadi heran. Kenapa? Karena orang-orang atau jemaat mula-mula itu memiliki nilai lebih dari orang-orang lain. Mereka hidup dalam persekutuan, mereka hidup dalam pengajaran rasul-rasul, mereka hidup saling menopang satu dengan yang lain. Dan itu adalah merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Sehingga pada akhirnya saudara, semakin banyak orang tertarik untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang lain melihat ada nilai lebih yang dimiliki oleh orang-orang atau jemaat mula-mula. Lingkungan kita di mana kita berada, itu melihat masing-masing kita. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan engkau adalah Injil Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Bukan soal karena saudara memakai kalung salib yang besar-besar. Bukan soal karena anting-anting saudara adalah berbentuk salib. Tetapi apa? Orang lain tertarik karena apa? Karena nilai lebih yang dimiliki ya oleh orang-orang Kristen. Sehingga orang akan melihat, beda loh. Hanya orang Kristen yang mampu melakukan ini. Hanya orang Kristen yang memiliki sikap yang berbeda dari dunia ini. Dan salah satu sikap yang harus kita miliki menjelang kedatangan Tuhan yang kedua adalah bagaimana kita mampu menguasai diri kita dalam setiap situasi yang kita hadapi. Ya, penguasaan diri itu penting. Ya, penguasaan diri itu sama dengan itulah yang disebut dengan menyalibkan kedagingan kita. Ya, karena itu saudara, mari. Hal yang pertama yang harus kita miliki menjelang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah bagaimana kita mampu menguasai diri kita. Yang kedua saudara, sikap yang kedua yang harus kita miliki menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah jadilah tenang. Masih di dalam ayat yang ke-7. Saudara-saudara, menghadapi kesudahan segala sesuatu dibutuhkan ketenangan. Artinya kita tidak perlu panik. Saudara, menjelang tahun 2012 banyak anak-anak Tuhan begitu panik. Karena apa? Karena menurut ramalan dari suku Maya, maka dunia ini berakhir atau kiamat itu terjadi pada tahun 2012. Ya. Karena itu 1 atau 2 tahun sebelum 2012 terjadi saudara, banyak gereja-gereja mengajarkan tentang akhir zaman. Seminar-seminar tentang akhir zaman begitu diminati, begitu digandrungi. Di Jakarta saudara, pada waktu saya masih di sana, sebelum tahun 2012 itu, di mana-mana dibuat seminar tentang akhir zaman. Bahkan kemudian muncul film Kiamat tahun 2012. Kalau saudara ingat itu, ya, ada pernah muncul film Kiamat, judulnya Kiamat 2012. Saudara, hal-hal semacam itu adalah merupakan reaksi kepanikan dari anak-anak Tuhan menghadapi kesudahan segala sesuatu. Ada lagi buku dan kaset-kaset yang mengajarkan bahwa saudara, bahwa bulan September tahun 2017 akan terjadi rapture atau pengangkatan. Saya ingat saudara, saya punya teman, ya, anak Tuhan orang Bali, membuka toko plastik di Pasar Badung, saudara. Dia begitu percaya bahwa kiamat atau pengangkatan itu akan terjadi tahun 2017. Saking percayanya dia bahwa pada bulan September tahun 2017 akan terjadi pengangkatan, maka dia tinggalkan tokonya. Dia serahkan tokonya, dikelola oleh karyawan. Lalu kemudian dia pulang ke Surabaya karena dia katakan kepada saya ingin diangkat bersama-sama dengan keluarga saya. Karena istri dan anaknya itu ada di Surabaya. Setelah waktu itu saya nasihatkan kepadanya, Pak, saya mau katakan kepada Bapak bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Tidak ada seorang pun tahu kapan pengangkatan itu terjadi. Tapi apa yang dia bilang, Pak Gembala, ini yang berbicara seorang dosen dan hamba Tuhan.
Ini pasti terjadi. Bulan September tahun 2017 itu pasti akan terjadi pengangkatan. Lalu kemudian saudara, dia tinggalkan tokonya. Dia serahkan karyawannya untuk mengelola toko itu. Apa yang terjadi saudara? Bapak ini begitu antusias kalau sudah berbicara tentang akhir zaman. Dia tidak peduli yang datang ke tokonya itu orang Kristen atau tidak. Pokoknya dia selalu bicara tentang akhir zaman. September tahun 2017 akan terjadi rapture. Hari berganti saudara. Dia tinggalkan tokonya. Dia pergi ke Surabaya. Bulan dan tahun yang dinanti akhirnya datang dan terlewatkan. Ternyata tidak terjadi rapture. Tidak terjadi pengangkatan. Kembalilah dia datang ke Bali. Melihat tokonya. Apa yang terjadi saudara? Barang habis. Uang pun ikut habis saudara. Ya, kalau barang habis ada uang itu masih mending saudara. Ini barang habis, uang pun turut habis. Dan akhirnya dia tidak bisa lagi beli barang. Dia tidak lagi mampu membeli barang-barang untuk dia jual. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya saudara, tokonya bangkrut. Karena barang tidak ada, uang pun tidak ada. Ya. Dan dia tidak lagi bisa memperpanjang kontrakan tokonya. Lalu akhirnya dia putuskan untuk menyerahkan toko itu kembali kepada pemiliknya. Dan dia berhenti usaha. Semua karyawannya diberhentikan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia pulang ke Surabaya. Karena di sini sudah bangkrut. Semua buku-buku tentang akhir zaman yang dia baca, semua CD-CD yang dia kumpulkan tentang akhir zaman dia bakar di belakang tokonya. Saya dikasih beberapa buku tentang akhir zaman. Ini buat Pak Gembala saja pegang. Saya katakan, apa yang saya bilang Pak? Bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Bapak terlalu panik menghadapi tentang akhir zaman. Bapak terlalu panik menghadapi tentang berakhirnya segala sesuatu. Akhirnya semua CD-nya saudara, satu kampil, satu karung putih itu, satu karung beras yang isinya 25 kilo itu penuh. Itu adalah CD-CD tentang akhir zaman. Dan buku-buku tentang akhir zaman, clipping-clipping tentang akhir zaman, banyak sekali dia punya. Akhirnya dia katakan, berakhir sampai di sini. Dia bakar, dia frustrasi, karena dia terlalu panik menghadapi akhir zaman. Dan terakhir saya dengar, dia meninggal di Surabaya, ditemukan di pinggir jalan. Dia sudah meninggal. Dan saya dapat kebahagiaan satu motornya. Karena dititip pada waktu itu. Waktu istrinya datang ke sini, saya mau serahkan motornya. Istrinya bilang, buat Pak Pendeta saja. Karena itu motor juga nggak ada surat-suratnya. Jadi motor bodoh. Saya nggak berani pakai kemana-mana. Kenapa saudara? Karena terlalu panik menghadapi, mendengar tentang segala sesuatu akan berakhir. Terlalu panik. Dan terlalu percaya bahwa September 2017 akan terjadi rapture. Saudara dengar dengan baik. Dibutuhkan ketenangan. Ya. Memang segala sesuatu itu akan berakhir. Langit dan bumi ini akan berlalu. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bahwa pada waktunya Tuhan, maka segala sesuatu yang ada ini akan berakhir. Namun sebelum hal itu terjadi, maka dibutuhkan ketenangan dari diri kita. Untuk kita mampu bersikap secara rasionalis. Apa yang harus kita lakukan dalam kita menanti kedatangan Tuhan itu. Penting bagi kita untuk memiliki sikap tenang. Kenapa? Karena dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Ya. Ketika segala sesuatu kita tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak dinyatakan. Baru-baru ini saudara juga muncul bahwa antikris itu ya 666 itu muncul lewat vaksin. Ada saja orang ini saudara. Ya kan? Katanya
Itu sebenarnya banyak orang mengatakan saya tidak mau divaksin karena di situ ada angka 666. Saudara tahu nggak artinya angka 66 itu? Ya, maka ini penting untuk kita mengerti, saudara, bahwa bagaimana kita mesti bersikap tenang ketika memang akhir dari segala sesuatu pasti akan terjadi. Ketika kita tahu bahwa akhir zaman itu pasti akan terjadi, dan itu adalah merupakan satu kepastian akan berakhir zaman ini, tetapi waktunya itu tidak seorang pun yang tahu. Karena itu maka kita mesti tetap bersikap tenang. Dan saudara, pada awal-awal gereja mula-mula ada juga orang seperti itu. Bahkan mereka ada yang tidak mau bekerja. Tidak mau bekerja karena akhir zaman akan berakhir. Itu sebenarnya Rasul Paulus berkata, orang yang tidak mau bekerja jangan makan. Kenapa? Karena mereka panik menghadapi tentang akhir zaman. Saudara, akhir zaman pasti akan datang. Dan waktunya sudah sangat dekat. Tetapi itu tidak boleh membuat kita panik. Sampai akhirnya kita bersikap di luar nalar rasio kita. Jangan ada di sini bapak-bapak yang tidak mau bekerja ya. Kenapa? Karena akhir zaman. Buat apa bekerja? Bentar lagi sudah akhir zaman. Istrinya harus jawab, ya udah kalau gitu lu nggak usah makan. Kenapa? Akhir zaman bentar lagi datang. Ya kan? Nggak usah makan lu, karena bentar lagi juga akhir zaman. Jadi kalau ada suami-suami karena paniknya, karena begitu percayanya bahwa segera akan datang akhir zaman, maka kemudian dia tidak mau bekerja, menantikan Tuhan di kamar, katakan sama dia, lu juga nggak boleh makan. Karena apa? Karena akhir zaman sudah dekat. Mari saudara berpikir. Ya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan tentang akhir zaman itu. Nah, karena itu saudara, kita mesti memiliki sikap yang benar dalam menanti berakhirnya segala sesuatu. Patutnya bekerjalah. Makanya bukankah firman Tuhan mengatakan demikianlah nanti ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu di ladang itu lagi tidur-tiduran. Lagi tidur-tiduran mereka? Kagak, lagi bekerja. Yang namanya di ladang itu bukan tempat tidur, bekerja. Ladang pekerjaan Tuhan kita, ladang pekerjaan kita masing-masing. Makanya saudara, kita mesti lihat konteksnya ya. Kalau berbicara tentang ladang, oh berarti yang di kantor-kantor nggak diangkat dong Pak ya. Yang di ladang aja yang diangkat ya. Kalau gitu saya di ladang aja dah kerjanya, lalu kemudian saudara berdiri dari kantor. Nggak begitu juga. Ladang yang dimaksudkan adalah tempat bekerja kita. Amin. Ya, kalau saudara, puji Tuhan, saudara bekerja di kantor, pakai AC, luar biasa, saudara. Nah, di situ pun Tuhan bisa angkat saudara. Tergantung saudara berat atau ringan, cuman itu doang. Maksudnya dosanya, bukan badannya ya. Ya bukan badannya yang menentukan saudara diangkat atau tidaknya. Nah, itu yang terpenting saudara. Jadi kita ada di tempat mana, Tuhan tempatkan kita di mana, maka lakukanlah. Dalam menanti kedatangan Tuhan itu, maka saudara mesti bersikap secara rasional. Artinya saudara mesti lakukan tugas apa yang harus saudara lakukan. Sebagai jemaat, maka bersikaplah seperti jemaat yang menantikan kedatangan Tuhan. Sebagai karyawan, lakukanlah tugas saudara di kantor ini sebagai karyawan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada saudara. Saudara santai-santai di kantor, bos datang, loh kamu kok nggak melakukan tugas ini? Nggak perlu Pak, kenapa? Akhir zaman bentar lagi datang. Hari itu juga akan berakhir zaman saudara dari tempat kerja saudara. Ya kalau begitu Pak, nantikan saja akhir zaman di rumah, jangan di kantor. Nah, banyak orang panik. Kita tidak boleh panik saudara menghadapi situasi seperti ini. Ya kan? Wah, orang mulai buka, wah, nggak perlu divaksin. Divaksin itu ada angka 666. Coba saya periksa, nggak ada tuh. Ya kan? Tulisannya kayak apa angka 666 itu. Saudara, mari kita berpikir secara rasional. Coba kalau saudara semua tidak mau divaksin. Ini Bali belum dibuka untuk pariwisatanya. Nah, bagaimana ekonomi kita pulih lagi? Ya kan? Ya puji Tuhan sudah ada orang-orang Jakarta datang, walaupun masih lokal-lokal kan sudah ada yang datang. Bali ini hidup dari pariwisata. Nah kalau pariwisatanya mati, saudara, saya kemarin keliling saudara, ngantar tamu, lihat hotel-hotel yang dijual, banyak sekali hotel yang dijual di Bali ini. Dari harga 150 miliar sampai dengan 50 miliar itu ada.
Ya kan? Kemarin saudara, tamu saya nanti kalau jadi nanti sore dia ibadah. Dia nginep di satu tempat, saudara, di satu hotel. Dia bilang, "Wih, Pak, hotel ini seram." Kenapa? Lagi tidur dia keluar dari lemari banyak sekali tangan-tangan. Loh, terus apa yang Bapak lakukan? Enggak apa-apa, biarin aja, saya punya Tuhan Yesus kok. Serem ini hotel katanya. Orang dari begitu banyak kamar yang terisi cuma 10 orang. 10 kamar itu pun jaraknya jauh-jauh sekali. Dari lemari keluar banyak tangan katanya. Tapi enggak apa-apa, saya punya Tuhan Yesus. Akhirnya dia pindah ke satu tempat lagi malam itu. Sesudah pindah itu malam itu, semalam tidur lagi di situ yang banyak tangan itu. Tapi kamarnya yang berbeda. Pak, karenanya serem. Enggak apa-apa, saya punya Tuhan Yesus, biarin aja dia begitu. Gimana Bu Wiwi? Lagi tidur banyak tangan gitu, lari ada diam. Lari ada diam. Tenang atau panik? Wih, tangan lo banyak keluar dari lemari lo, ya kan? Dia juga liatin aja dalam nama Yesus gitu. Ya, dalam nama Yesus. Oh, dia bilang, "Pak, serem nih hotel," katanya. Banyak. Coba Bapak bayangin, oh, baju saya di lemari diacak-acak. Diacak-acak. Terus Bapak apa lakukan? Biarin aja. Saya punya Tuhan Yesus, dia nggak ganggu saya. Cuma gini-gini aja tangannya gitu. Saudara, kalau ada sini yang penakut begitu dengar gitu langsung belum melihat itu langsung bulu kuduknya udah merinding. Buset dah. Ya kan? Nah, saudara perhatikan ini. Dan ini yang terjadi. Tapi yang dibutuhkan adalah sikap yang kedua. Untuk kita menghadapi akhir zaman ini adalah kita mesti bersikap tenang. Supaya apa? Firman Tuhan mengatakan supaya kita dapat berdoa. Orang kalau tidak tenang, saudara nggak bisa berdoa. Tapi jangan juga terlalu tenang sampai saudara tidur di sini. Saya lihat kok beberapa yang merem, walaupun saya dari jauh, saya bisa lihat kok saking tenangnya. Saudara jangan terlalu tenang juga. Beberapa saya lihat sampai aduh, begitu ya. Jadi jangan terlalu tenang juga, saudara. Makanya kenapa? Tenanglah jiwaku, saking tenangnya saudara, sampai mimpi-mimpi di gereja kayaknya dia sudah mimpi masuk Firdaus. Ayo saudara, masih bangkit, amin. Halo, jangan tidur. Mentang-mentang disuruh tenang jadi tenang sekali. Saya ngoceh-ngoceh ini saudara malah mimpi ketemu Tuhan Yesus di Firdaus. Iya, kalau mimpi ketemu Tuhan Yesus itu, kalau saudara kaget ketemu setan kan susah. Ya, jangan tidur ya. Mari perhatikan dengan baik supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman ini. Yang pertama tadi apa? Ya. Apa yang pertama tadi? Kuasai dirimu. Yang kedua, jadilah tenang. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, saudara, sikap yang harus kita miliki adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saudara, ayat yang ke-8 menyatakan itu ya. Tetapi yang terutama dikatakan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Menjelang akhir zaman, saudara, kita sebagai orang Kristen harus lebih banyak lagi belajar untuk mengasihi. Itu kata firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena untuk membedakan kita dari orang-orang dunia. Itu sebabnya maka perhatikan saudara, Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Supaya apa? Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara perhatikan dengan baik. Saudara tahu mengapa Mahatma Gandhi,
orang yang sangat mengagumi Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Yesus itu adalah guru agung. Tetapi kenapa sampai pada akhir hidupnya Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi orang Kristen? Saudara, Mahatma Gandhi adalah orang yang selalu membaca Alkitab dan sangat tertarik kepada ajaran Tuhan Yesus. Dia selalu baca firman Tuhan, dia selalu baca Alkitab, dan dia sangat kagum dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, terutama khotbah di bukit. Suatu hari Minggu, saudara, dia bermaksud untuk menghadiri ibadah di satu gereja. Ketika dia hendak masuk gereja, seorang penerima jemaat atau penerima tamu dengan agak kasar membentak dia dan berkata, "Hei, kamu orang kafir, mau kemana?" Dan dia menjawab, "Saya mau mengikuti ibadah di sini." Tapi orang kulit putih, sang penerima jemaat atau sang penerima tamu itu menjawab, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini atau saya akan minta orang untuk melemparkan kamu keluar." Dan saudara, sejak saat itu Mahatma Gandhi tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di gereja, dan sampai matinya tidak pernah menjadi orang Kristen. Itu kenapa? Karena perlakuan yang dia terima dari orang Kristen. Ya, kasih harus menjadi pembeda kita dengan orang lain. Kasih di sini bukan hanya lip service, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Mahatma Gandhi orang yang begitu mengagumi pengajaran Yesus, orang yang setiap hari membaca Alkitab. Pada akhirnya dia berkata, "Saya mencintai Yesus, tetapi bukan orang Kristen." Dan dia pun berkata, kalau saja orang Kristen melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, seluruh India ini sudah menjadi orang Kristen. Tetapi karena orang Kristen tidak mencerminkan ajaran yang disampaikan oleh Yesus, maka akhirnya Mahatma Gandhi sampai matinya tidak lagi mau percaya atau tidak menjadi orang Kristen, tetapi dia tetap percaya kepada ajaran Yesus Kristus. Mari kita buat orang lain tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Bukan dari kalung salib atau anteng-anteng salib yang kita kenakan, melainkan dari sikap dan perbuatan kita. Ibu-ibu dengar, kalau ibu-ibu itu nawar sayur, jangan kayak keterlaluan gitu. Harga sayur 2.500 ditawar, dipepet habis, sampai jatuhnya 500 rupiah. Ya kan? Nawarnya keterlaluan. Sehingga akhirnya tukang sayur berkata, "Ibu di ujung itu loh, yang Kristen itu, kalau nawar sayur itu sampai mepet banget. Padahal bapak itu misalnya tukang sayurnya bawa sayurnya sambil memikul. Coba saudara bayangkan kalau saudara memikul sayur itu kemana-mana. Lalu kemudian ada orang menawar tipis sekali. Untungnya saudara dapat bayangkan. Saudara tukang parkir di apa namanya? Di rumah makan, di tempat makan Ibu Jero itu mungkin sangat mengenal saya. Karena parkir saya selalu parkir, kalau saya parkir selalu memberikan lebih daripada apa yang biasa orang kasih. Karena saya berpikir bahwa mengasih lebih sedikit kepada orang tidak membuat orang itu kaya, dan juga tidak membuat saya menjadi miskin. Biasanya parkir mobil di situ 2.000. Saya pasti lebih dari itu saya kasih. Sehingga begitu dia lihat mobil saya, dia sudah kenal.
Karena ibu jeruk itu adalah makanan favorit kami. udah pedas. Pokoknya masakan beleleng loh, Gen. Entah kalau saya pun naik motor, saya bawa motor pun ke sana. Kalau saya bawa motor, saudara, saya pasti kasih uang parkir lebih. Karena saya berpikir bahwa saya tidak akan menjadi miskin hanya karena itu. Dan juga orang itu tidak akan menjadi kaya hanya karena mendapatkan uang lebih dari. Paling tidak. Apalagi kalau ibu jeruk itu, kalau saya sudah datang, halo Pak Pendeta, didengar sama tukang parkir, oh pendeta lo. Ya, tahu-tahu kemudian keluar pendeta pelit. Saudara bayangkan kalau orang ngomong begitu kan, wah pendetanya GBI Kingdom of Love itu pelit, medit, kikir. Ngasih parkir 1.000 aja ngoceh. Saudara bayangkan kalau sampai seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya mau menampilkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bermurah hati. Berapa banyak saudara membayar keselamatan saudara? Berapa uang yang saudara berikan untuk saudara boleh diselamatkan oleh Tuhan? Tidak ada. Kita gratis. Dan saya ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Maha Pemurah. Karena itu kita mesti tampil beda. Ya. Karena pada setiap kali saya datang, Ibu Jeru teriak, "Selamat siang Pak Pendeta," didengar sama tukang parkir itu, saudara. Mari saudara tampilkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Halo? Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita mesti punya tampilan yang berbeda. Ya, bukan hanya casingnya yang berbeda, tapi isinya pun berbeda. Coba bayangkan, ya, kalau HP itu cuma casingnya aja Apple, tapi dalamnya Xiaomi. Saya tidak mau ngomong deh yang lain. Xiaomi, bayangkan saudara. Itu adalah casingnya doang, tapi dalamnya. Coba mari kita tampilkan baik casing maupun isinya itu mesti berbeda. Karena maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman ini, maka kita harus dikatakan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kenapa? Untuk kita memberikan perbedaan, untuk kita bisa berbeda dari orang lain, maka kita mesti tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, inilah tandanya, dan dengan demikian, perhatikan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini nilai lebih yang harus kita miliki. Kita nggak perlu banyak ngomong. Di lingkungan kita pun saudara, kita tidak perlu banyak bicara, kita tidak perlu banyak bersaksi. Karena bersaksi bisa semua orang. Tapi kalau bicara tentang kesaksian, bagaimana kita menjadi saksi, itu yang terpenting. Jangan buat orang lain itu memiliki image yang negatif terhadap kita. Ya, karena saudara mari kita perhatikan 3 hal ini kita belajar pada saat ini menjelang akhir zaman ini. Ya, dan biarlah kiranya kuasa Tuhan Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita akan menguji setiap kita. Apakah kita sudah memiliki tampilan yang berbeda sebagai anak-anak Tuhan? Kita mampu menguasai diri, ya kan? Itu yang penting, kita bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu, tidak perlu panik. Menghadapi akhir zaman kita tidak perlu panik karena kita tahu bahwa akhir zaman itu pasti akan terjadi. Tapi mari lakukan, hadapi segala sesuatu dengan tenang. Toh juga kalau akhir zaman itu terjadi, Tuhan sudah berjanji kepada kita kok. Kita tidak kemana-mana, kita kembali kepada Bapa di surga. Kita masuk surga, dan di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi kesusahan, di sana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi pergumulan. Di sana semuanya tenang. Karena di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan. Amin. Kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi badai, topan dan lain sebagainya di tengah-tengah laut Teberau. Di tengah-tengah danau Galilea. Waktu Yesus ada, Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, diamlah, dan tiba-tiba dikatakan danau itu menjadi teduh dan tenang. Saudara, sebenarnya danau Galilea itu sangat tenang. Waktu saya berlayar di danau Galilea itu, saudara, airnya tenang sekali.
Dia memang apa namanya nyambung kepada laut, tetapi air di danau ini tenang sekali. Burung-burung datang, saudara, kita bisa kasih roti. Loh, di sini burung bukannya dikasih roti, dijadikan roti. Banyak, apalagi burung bangau, burung apa? Oh, datang ditembak malah burung. Di situ burung-burung dikasih makan, kita lemparkan roti, dia nyamper stet. Enggak ada. Saudara, di Sungai Yordan, saudara, wah, ikan gede-gede sekali muncul waktu baptisan. Waktu kita di Sungai Yordan, di sini habis. Ikan-ikan kalau sampai di sini, ikan-ikan di sungai itu muncul gede-gede, habis. Di sini enggak, saudara, muncul lah gitu. Ikan gede-gede sekali cari makan, dilemparin makanan muncul. Di sini udah juru pencar, woi mai mencar ngejobe, kan gitu kan. Pokoknya nggak ada yang dibiarkan hidup kalau di sini. Kalau di sana banyak, saudara, ikan-ikan, burung-burung dapat hidup dengan tenang di sana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, ego, Amy, ini aku, tenanglah. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan. Kalau hidup kita dikuasai oleh Yesus, maka kita pun bisa bersikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Dia yang terakhir, kita belajar saling mengasihi. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Pagi ini saudara, biarkan Roh Kudus akan menguji hati kita. Biarkan Roh Kudus yang akan melawat setiap kita, untuk boleh menguji hati kita. Apakah kita mampu bersikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu? Kita terus-menerus ada di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tatap. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Amin Tuhan, haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Oh, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
agungkan, Kau layak nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, glory, haleluya, kami tinggikan, kami agungkan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Kau kami tinggikan, layakkan Kau kami sembah. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, glory, haleluya, glory bagimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak layaklah kami semua. Haleluya, layaklah kami semua sujud kepadamu. Oh, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan.
Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami, sehingga kami tahu sikap apa yang harus kami miliki menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Bagaimana kami bersikap, bagaimana kami berperilaku, bagaimana kami memiliki pola hidup. Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada pagi ini saat menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, mari tolong kami anak-anak-Mu, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk bagaimana Tuhan kami dapat menguasai diri kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh hidup dengan tenang, bersikap tenang, berpikir secara rasional dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, serta kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari Bapa, tanamkan firman dalam hati kami, biar ini menjadi satu pegangan bagi kami untuk kami melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya kuasa kasih setia Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Satu firman yang sangat luar biasa pagi hari ini kita dengar, yang menegur kita, menasihati kita, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari persiapkan persembahan kita untuk pagi hari ini, dan nanti Bapak Nyoman Gideon memimpin kita di dalam doa. Saudara, persiapkan persembahan saudara, kita akan berdoa buat siang hari. Berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curah. Tuhan menyucikan dan menguduskan. Dengan penuh sukacita di dalam. Amin. Baik, selamat menabur untuk kerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Dia yang ajaib, Dia yang ajaib, Tuhan yang ajaib. kita naikkan pujian ini sampai ke berdiri. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. sekali lagi katakan, Jiwaku ditebus oleh-Nya. haleluya. Duduk kembali, persilakan untuk duduk kembali. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati apa yang Bapak Ibu Saudara tabur pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan kegiatan sepekan gereja kita. Ada pengumuman tambahan dari Bapak Ketua Panitia Natal, saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama. Mengingat ada dana-dana yang kita butuhkan, saudara. Dan dari janji-janji iman yang sudah terkumpul itu ternyata semuanya belum mencukupi untuk pembiayaan Natal kita sesuai dengan budget yang kita butuhkan. Maka dari itu persembahan ekstra untuk Natal itu akan diadakan setiap minggu kecuali minggu pertama. Jadi karena dari tim penggalian dana juga sudah tidak bisa berbuat apa, misalnya jual apa musim pandemi begini, jadi agak susah, saudara. Jadi akhirnya untuk dana ini akan dilakukan setiap hari Minggu untuk ekstra kolektor untuk dana Natal. Dan saudara, ini tidak dipaksakan, saudara. Kalau Bapak Ibu tergerak hati untuk memberikan, saya persilahkan. Tapi kalau tidak, tidak apa-apa, saudara. Jadi nanti kita ini sebenarnya perayaan Natal kita itu dari jemaat, oleh jemaat dan untuk jemaat. Karena perayaan Natal nanti tergantung daripada dana yang kita miliki. Kalau dana yang kita miliki banyak, maka kita akan besar dana kita, ya. Kita akan melakukan perayaan-perayaan lebih meriah. Saudara, karena itu perayaan untuk persembahan ekstra kolektor ini saya persilakan untuk petugas untuk menjalankan, dan terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang mau menabur untuk ekstra kolektor, saya
Gembala ada pengumuman tambahan? Baik saudara, nanti sore firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan tamu dari Jakarta. Kalau saudara pernah dengar namanya Bapak Pendeta Kris Muntu, dia yang akan melayani ibadah kita nanti sore dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kalau tidak ada kegiatan untuk nanti sore, silakan datang untuk kita boleh menikmati berkat firman Tuhan. Ya, biar kita boleh diberkati oleh hamba Tuhan ini. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Terus berdoa buat saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin karena sakit seperti Ibu Erlin dan juga Pak Joni yang sakit hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Mari, adakah yang baru pertama kali hadir saudara? Tidak ada? Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, laksana Kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa di surga, karena Bapa di surga sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini itu boleh berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang kami lakukan hari ini biarlah kiranya itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap berkat dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Bapak, pagi ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, mungkin karena sakit. Kami berdoa buat anak-anak Pak Riko yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga akan menjamah mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya anak-anak Pak Riko ini boleh menerima kuasa dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, sehingga minggu depan baik anak-anaknya maupun mamanya boleh hadir lagi bersama-sama dengan kami untuk kami bersyukur, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, lawat dari anak-anak Pak Riko pada saat ini. Tuhan menumpangkan tangan kepadanya, bilur-bilur Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkan anak-anak Pak Riko. Demikian juga kami terus berdoa dan menyerahkan Pak Turpin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan terus menjamah, menyembuhkan bekas operasinya Tuhan, sehingga Pak Turpin boleh berdiri dan melangkah dengan sempurna, boleh menjalankan aktivitas lagi dan sembuh secara total oleh karena anugerah Tuhan. Karena kami berdoa dan menyerahkan Pak Turpin ke dalam tangan-Mu. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menjamah dan menyembuhkannya secara sempurna, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi buat Pak Joni dan Ibu Erlin yang juga sedang sakit hari ini. Tuhan, kami mohon kuasa tangan-Mu yang perlobang paku itu kiranya menjamah dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat panitia Natal Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, memberi kepada mereka hikmat untuk bagaimana mereka mempersiapkan perayaan Natal pada bulan Desember nanti. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai seluruh panitia Natal, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa jemaat yang lain juga Tuhan, yang mungkin sedang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka terus berharap dan percaya kepada Tuhan, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat ibadah nanti sore Tuhan, Engkau memberkati, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan nanti sore. Kiranya lawatan Tuhan, kuasa dan urapan Tuhan turun dan mengalir atas kehidupan seluruh sidang jemaat yang hadir nanti sore Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau pulanglah bersama dengan kami. Pimpin tuntun kami dalam perjalanan, tibakan di rumah kami dalam damai dan sukacita yang
dari Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Pak Clemens karena anaknya sudah boleh lahir yang kedua dengan selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapa kedangkan datanganmu, curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, kembalilah ke rumahmu masing-masing dan juga ke dalam pekerjaanmu masing-masing dengan membawa segala berkat dari Tuhanmu. Dan biarlah kiranya dengan iman yang engkau miliki, engkau menerima berkat dari Tuhanmu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan terangkan kekejauhan aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
lewat lembah kelam. Kau temani